Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan diskusi bersama terkait dengan feminisme Islam. Pembicara pada siang hari ini adalah Mbak Cantika Sari Dewi selaku koordinator Divisi Views LPM Dedikasi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oh, udah masuk zuhur. Gak apa-apa. Langsung aja ya. Di sini saya akan membahas tentang feminisme dan Islam. Mungkin saya tidak akan membahas terlalu jauh tentang sejarah, kemudian tokoh-tokoh, perkembangan, fase-fasenya, aliran-alirannya enggak. Tapi saya akan membahas pandangan terkait dengan titik temu feminisme dan Islam itu sendiri. Mungkin bisa dimulai dari pengetahuan dasar mengenai apa sih feminisme itu. Ada yang tahu feminisme? Ayo. Feminisme mungkin ada banyak ahli yang mengumumkakan apa itu feminisme, tapi inti dari banyaknya definisi itu mungkin kita bisa tarik benang merahnya bahwasanya feminisme adalah paham di mana berusaha untuk membuat kesetaraan atau keadilan antara perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan dan laki-laki ini dianggap sebagai manusia, sama-sama manusia yang sempurna. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, tapi sama antara perempuan dan laki-laki. Lantas kemudian kenapa sih ada feminisme ini? Nah, feminisme ini lahir karena diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan di masyarakat, di kehidupannya. Mungkin kalian bisa nanti searching, ada 5 pengalaman sosial yang dihadapi oleh perempuan, dimulai dari stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, peran ganda, kemudian yang satunya itu kekerasan yang paling sering terjadi. Nah, karena persoalan-persoalan inilah yang kemudian membuat orang-orang sadar bahwa perempuan itu merasakan ketidakadilan. Karena orang-orang ini sadar, mereka kemudian berusaha, berikhtiar untuk memecahkan persoalan ini. Dan kemudian agar kehidupan perempuan itu menjadi lebih baik di masyarakat. Nah, orang-orang inilah yang disebut dengan feminis. Nah, feminis adalah orangnya, feminisme adalah pahamnya. Gitu ya, bisa dipahami. Nah, kemudian feminis ini menurut kalian kira-kira lebih banyak feminis perempuan atau feminis laki-laki? Jadi feminis ini bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki, nggak harus selalu perempuan loh. Menurut kalian apakah laki-laki atau perempuan yang lebih banyak jadi feminis? Perempuan. Secara logika memang mungkin perempuan lebih banyak yang mengatasnamakan dirinya feminis. Namun realitanya adalah bahwa lebih banyak laki-laki yang berani untuk menunjukkan dirinya bahwa saya adalah feminis. Perempuan malah lebih sedikit. Kenapa? Karena lagi-lagi ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki. Nah, ketika laki-laki berani untuk menunjukkan dirinya saya ini feminis, pasti kita akan memandangnya, masyarakat akan memandangnya, wah, dia baik, pasti nanti dia akan memuliakan istrinya, misal, pasti dia memuliakan perempuan, begitu kan, pasti pandangan masyarakat kalau ada laki-laki yang mengaku dirinya feminis. Tapi berbeda kalau perempuan yang kalau mengaku dirinya feminis, pasti masyarakat, ya nggak pasti sih, tapi kecenderungannya bahwa masyarakat akan memandangnya pasti perempuan ini dominan, perempuan ini nanti nggak mau diatur kalau dalam keluarga,
seperti itu kan? Ya lagi-lagi bahkan ada ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki di sini. Kemudian itu tadi dasar-dasar ya tentang feminisme dan feminis. Kita langsung saja menuju kepada temanya, yakni feminisme dan Islam. Nah, ini sebuah isu yang complicated karena di kalangan feminis sendiri itu ada kecenderungan pendapat bahwa Islam dan feminisme itu bertentangan. Betul? Nah, mungkin kita ambil contohnya itu kaum feminis beberapa ya, apalagi yang konservatif itu memandang misal Siti Hawa ya, yang radikal. Siti Hawa itu tercipta dari tulang rusuk dari Nabi Adam. Hal ini seakan memberi gambaran bahwa perempuan itu lebih di bawah dari laki-laki. Nah, itu pandangan kaum feminis radikal, memandang bahwa agama itu bertentangan dengan feminis. Berarti kan mereka maksudnya agama Islam itu di sini khususnya Islam ya. Berarti tidak memberi keadilan antara laki-laki dan perempuan. Yang lain yang paling sering kita dengar itu masalah poligami. Nah, feminis itu sangat-sangat nggak sukalah istilahnya dengan poligami, dan menganggap bahwa Islam ini tidak adil terhadap perempuan. Perempuan cuma bisa menikah dengan satu laki-laki, sedangkan satu laki-laki bisa menikah dengan 4 perempuan. Nggak adil kan? Yang nggak adil dalam perspektif feminis radikal, konservatif. Nah, karena karena anggapan bahwa Islam dan feminisme ini bertentangan, bertolak belakang, maka lahirlah sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya feminis Muslim. Siapa namanya? Feminis Muslim. Nah, feminis Muslim ini adalah mereka yang berusaha untuk mencari titik temu antara paham feminisme dan Islam, ajaran-ajaran Islam. Baik itu dari mereka menelaah dalil-dalil, baik bayani, burhani, kemudian memahami secara kontekstual asbabun nuzul dari sebuah dalil seperti itu. Nah, feminis muslim ini kemudian arah geraknya, feminis muslim khususnya di Indonesia ya, ini yang saya akan bahas. Arah geraknya itu mereka ke keluarga feminis. Kenapa kemudian concernnya itu ke keluarga? Karena realitanya bahwa budaya patriarki, tahu kan kalian budaya patriarki itu apa? Budaya patriarki ini budaya yang berusaha untuk kaum feminis untuk entaskan, hilangkan, di mana budaya patriarki ini yang membuat ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan seringkali menjadi korban budaya patriarki ini. Misal perempuan nggak boleh berkarir, perempuan nggak usah menuntut ilmu, mendapat pendidikan yang tinggi. Itu budaya, contoh-contoh budaya patriarki. Nah, budaya patriarki ini memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mengkondisikan sebuah keluarga menjadi sebuah tempat di mana perempuan harus berkorban secara terpaksa atas nama keluarga. Maksudnya gimana? Nah, seperti yang tadi saya bilang, perempuan dilarang berkarir untuk ngurusin keluarga. Perempuan misal mendapat kekerasan di dalam keluarganya, namun dipaksa untuk diam untuk menjaga nama baik keluarganya. Lagi-lagi atas nama keluarga, perempuan mendapat ketidakadilan. Maka demikian, inilah kenapa feminis muslim itu
memfokuskan arah geraknya di dalam lingkungan keluarga. Nah, namun kemudian feminis muslim itu tidak melarang semisal perempuan itu ingin menjadi ibu rumah tangga, ingin mengurusi urusan domestik, tidak melarang. Tapi memberikan pilihan kepada perempuan. Tidak memaksa perempuan untuk mengurusi urusan domestik. Domestik itu kasur, dapur, sumur, seperti itulah. Nah, itu urusan domestik. Bisa perempuan mengurus itu, tapi atas pilihannya sendiri, bukan karena terpaksa. Nah, itu concern dari feminis muslim. Kemudian udah berapa menit? 10. Oh, baru 10 menit. Masih lama. Masih lama. Kayaknya indah ya. Nah, mungkin di sini saya akan lanjutkan dengan apa sih, bagaimana hakikat dan konsep dari keluarga feminis itu sebagai arah gerak dari feminis muslim di Indonesia. Yang pertama yakni keluarga feminis berusaha untuk memampukan anggota keluarganya dalam hal bahwa di dalam keluarga tersebut diupayakan agar setiap anggota keluarga itu mempunyai kualitas di mana nantinya orang-orang di dalam keluarga ini tidak dipandang atas latar belakang jenis kelamin atau gendernya, namun atas dasar kualitas dirinya. Dalam hal ini dalam Islam kualitas diri yakni keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada dalilnya itu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi nah, jadi tadi dilihat dari keimanan dan ketakwaannya, bukan dari jenis kelamin atau gendernya. Kemudian di dalam keluarga feminis, pernikahan itu dianggap sebagai ruang untuk peningkatan kualitas. Bukan malah pernikahan itu membatasi salah satu pihak, di mana perempuan seringkali karena menikah dilarang sama suaminya untuk bekerja, berkarir, itu kan sering terjadi. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kita sering dengar bahwa menikah adalah menyempurnakan apa? Sebagian agama kan. Berarti ada peningkatan kualitas harusnya. Peningkatan kualitas. Nah, peningkatan kualitasnya dalam hal apa? Bahwa ya misal perempuan yang dulunya perempuan laki-laki yang dulunya hanya bisa bertanggung jawab terhadap dirinya, ketika memulai sebuah keluarga dalam ikatan pernikahan, maka dia bertanggung jawab antar sesamanya, antar pasangannya kepada pasangannya, kemudian bertanggung jawab lagi kepada anaknya kelak, seperti itu. Nah, disinilah proses ketika dia bertanggung jawab, proses peningkatan kualitas juga terjadi. Nah, di sini feminis muslim berusaha untuk ciptakan di lingkungan keluarga. Kemudian yang paling utama bahwasanya ketika di dalam keluarga itu berusaha untuk peningkatan kualitas semua pihaknya, maka sangat tidak dibenarkan apabila ada kekerasan. Kekerasan apa? Kekerasan baik fisik, verbal maupun seksual, itu sangat tidak dibenarkan dalam keluarga feminis. Itu tadi poin pertama mengenai keluarga feminis memampukan anggota keluarganya. Kemudian yang kedua yakni di mana keluarga feminis itu mengedepankan negosiasi daripada dominasi. Nah, seringkali mungkin bagi
keluarga di awal-awal pernikahan mungkin pasti ada perbincangan atau konflik terkait siapa sih yang harus bertanggung jawab terkait berkarir, terkait mencari nafkah, terkait bekerja. Nah, dalam pengambilan keputusan terkait konflik berkarir ini, maka dalam keluarga feminis itu yang dikedepankan adalah negosiasi, dimana keputusannya nanti itu berusaha untuk tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak yang merasa terkalahkan atau mengalahkan gitu. Biasa kan akhirnya laki-laki mengalahkan perempuan, laki-laki yang bekerja, perempuan tinggal di rumah, seringkali kan gitu. Nah, kemudian mengapa keluarga feminis ini mengedepankan negosiasi? Karena landasan dari keluarga feminis ini adalah untuk berusaha menumbuhkan tumbuh bersama antara setiap pihak. Seperti tadi, peningkatan kualitas bagi setiap anggotanya. Kemudian semangat keluarga feminis itu yakni menghargai setiap peran yang ada di dalam keluarga. Peran istri, peran suami, peran anak itu sama-sama berharga. Kemudian pekerjaan domestik dan pengasuhan adalah tugas orang tua, bukan hanya ibu atau istri. Ini paham feminis muslim bahwasanya di dalam Islam itu kan kita pasti pernah mendengar cerita tentang Nabi Muhammad yang membantu Aisyah kan. Nah, Nabi Muhammad aja loh membantu urusan rumah tangga, masa pemuda-pemuda zaman sekarang itu dengan egonya. Nah, itu budaya-budaya. Nah, padahal urusan domestik itu kan ya tanggung jawab bersama orang tua. Pengasuhan anak tanggung jawab orang tua, bukan ibu saja kan. Bahkan saya itu pernah baca bahwasannya arti kata menafkahi, laki-laki menafkahi perempuan itu, menafkahi bukan hanya mencari uang, tapi bahkan melebar, memasak, mencuci pakaian, itu semua menafkahi laki-laki tugasnya, tugas laki-laki. Jadi nah, tapi ya karena perempuan baik ya dibantulah suaminya ya. Tapi ya bukan karena terpaksa, lagi-lagi bukan karena terpaksa, tapi atas kerelaan pilihan hati gitu. Kemudian yang keempat itu adalah laki-laki adalah partner bukan musuh. Jadi ini untuk perempuan ya, walaupun memang banyaklah laki-laki yang ya selalu salah, yang inilah laki-laki yang tidak bisa menghargai perempuan. Tapi kita juga harus mengingat laki-laki yang kita pilih itu adalah partner kita untuk sama-sama memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di lingkungan keluarga. Nah, ya. Kemudian tugas reproduksi adalah kodrat. Mungkin feminis radikal itu menganggap bahwa perempuan yang memutuskan untuk hamil, melahirkan itu adalah budak keluarga, pabrik anak, ya paling kasarnya gitu. Nah, tapi feminis muslim tidak memandang seperti itu. Reproduksi itu mulai dari menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, itu adalah kodrat kita sebagai perempuan. Kita harus menjalankannya.
kita harus menjalankannya. Tapi yang perlu digarisbawahi yakni pihak laki-laki harus membersamai, harus memiliki keterlibatan dalam pengalaman reproduksi yang dialami oleh pasangannya, oleh perempuan. Ya membantulah seperti itu. Paham kan? Ya hamil, gimana kalau hamil? Membantu hamil. Enggak. Ya, membantu pekerjaan. Nah, gitu benar. Nah, ketika kemudian persoalan terkait ketidakadilan, ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan telah selesai di tingkat keluarga, maka dapat dijamin bahwa orang-orang yang dalam lingkungan keluarga tersebut yang telah ditanamkan kesetaraan dan keadilan gender dalam dirinya, ketika mereka keluar di ruang publik, maka mereka akan memaksimalkan diri mereka di ruang publik, seperti itu. Makanya mungkin yang terakhir yakni bahwasanya kebahagiaan di keluarga itu penting agar orang-orang di dalamnya dapat bersahaja di masyarakat, seperti itu. Mungkin itu berapa menit? 21.50 Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya ambil dari materi yang dijelaskan oleh Alimatul Qibtiyah. Alimatul Qibtiyah adalah salah satu komisioner Komnas Perempuan. Beliau juga adalah seorang aktivis Aisyah. Saya mengenalnya di Aisyah. Nah, besok kayaknya Profesor Alimatul Qibtiyah ini bakal ada di Yayan. Nambahin Mas. Menarik sekali. Mungkin Ella, Mbak Ella, Oke, gimana? Firnas menambahi. Dari yang perempuan mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan tadi? Kita kalah. Enggak ada? Saya warga Sijah. Enggak, Enggak ada yang tanya? Bagaimana? Kameranya geser kameranya. Kameramen. Mas Amir mau nanya Nanti bisa diedit. masuk kamera ini. Saya Fajar mau tanya. Cara kan biasanya kalau semisal saya dapat jodoh yang apa namanya? Ya, yang over terlalu gitu. Ya tahu keadaan, mungkin keadaan lagi nggak punya uang atau gimana, cucian banyak, tapi dia gak, saya tuh perempuan tapi saya itu menikah tidak untuk jadi pembantu, kan itu salah gitu ya. Keadaan kan menuntut seperti itu, saumpama. Cara mengatasi manusia seperti itu gimana? Terima kasih. Jadi dia ada manusia seperti itu. Kamera. Oke, baik. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi?
Oh, dijawab dulu. Oke. Waduh. Langsung. Ini oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya lebih ke praktikal ya. Jadi rodok-rodok susah juga karena saya juga belum memasuki ke tahap itu ya. Habis ini udah. Langsung tahun depan. Amin. Mungkin yang bisa saya jawab bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Maksudnya adalah ya kalau memang sudah terlanjur nikah, maksudnya sebelum menikah itu bagaimana kamu mengenal karakter dari pasanganmu itu loh. Nah, dijodohkan gimana, Kak? Kalau atas dasar tidak suka terus kemudian bertemu gimana? Atas dasar tidak suka, kemudian dijodohkan. Waduh. Nah, mungkin ya sebagai orang feminis muslim ya, kita kan anggaplah kita sudah feminis muslim, kemudian kita berada di lingkungan seperti itu, keluarga yang tidak sehat lah. Nah, ketika kita berusaha ya tadi feminis muslim kan negosiasi ya diajak bicara, ketika kemudian memang tidak bisa ada yang klop gitu, nggak ada keputusan yang tepat, keputusan yang memang menghargai kita sebagai perempuan, mending ya Allah, kok aku menyarankan untuk cerai. Karena maksudnya gini loh. Iya, pernikahan itu kan panjang. Pernikahan itu panjang. Ketika kemudian kita sudah tahu bahwa orang ini karakternya tidak bisa diubah, Lanjut. karakternya nggak bisa diubah, apakah kita akan tetap menetap di situ? Tinggal seumur hidup bersama orang seperti itu? Enggak kan? Jadi mungkin sebelum dijodohkan, ya paling tidak orang tua lah harus memahami bahwa karakter orang yang mau dijodohkan ini gimana. Masa orang tua mau kasih anaknya yang karakternya buruk, enggak kan? Nah, mungkin seperti itu sih. Kalau pertanyaan-pertanyaan praktikal gitu aku juga tapi kalau dalam ini seperti itu. Yang lain jadi perempuan. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi. Langsung berarti. Langsung. Maulana katanya mau dijodohkan ya? Oke, silakan. Kalau tanya yang panjang sekalian. Aku bingung nih kata-kata nih. Yang panjang sekalian. Saya Maulana izin bertanya, Mbak, apakah feminisme itu kesetaraan? Paham nggak maksudnya? Maksudnya antara laki-laki dan perempuan itu setara gitu, setaraan gender. Itu setara dalam arti sama gitu. Dalam arti gini, maksudnya dalam suatu keluarga itu dalam mengambil keputusan itu yang paling dominan yang perempuan kalau kita cenderung ke feminisme gitu. Enggak. Semua punya. Itu Apakah setara gitu? iya, apakah setara? Setara dalam arti sama apa yang seperti apa gitu maksudnya. Oke, makasih, Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Konteks setaranya ya, apakah kemudian setaranya itu perempuan lebih dominan atau enggak gitu, atau laki-laki?
Nah, balik lagi seperti yang sudah saya katakan bahwasanya dalam keluarga feminis ini yang mengemukakannya ini feminis muslim ya, feminis muslim yang mana yang tadi tentu berlandaskan ajaran agama Islam. Nah, bahwasanya ini bukan dominasi tetapi negosiasi. Semua mempunyai hak untuk berpendapat. Nah, bukan berarti kemudian laki-laki ya, paling sering kan terjadi semua keputusan ada di pihak laki-laki. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh feminis muslim. Tidak diinginkan feminis secara umum, feminis muslim secara khusus di keluarga feminis. Makanya kemudian tadi bahwa semangat keluarga feminis adalah bahwasanya setiap peran di dalam keluarga itu dihargai, harus dihormati, baik itu istri, ayah, istri, suami, anak, itu sama-sama mempunyai peran, haknya yang harus dihargai dan dihormati, seperti itu. Oke, sama-sama. Mungkin pertanyaan dari saya kepada Mbak Cantika. Mungkin pertanyaan dari saya, bagaimana kalau semisal perempuan itu terlalu dominan dalam mengambil sebuah keputusan yang mana akhirnya membuat laki-laki itu mau tidak mau kadang itu mengikuti apa yang diinginkan, terkadang seperti itu. Nah, mungkin bisa dijawab. Nah, di sini berarti perempuan ini dia bukan seorang feminis, khususnya feminis muslim. Karena ketika seseorang itu sudah ditanamkan ditanamkan tentang paham feminis sesuai dengan ajaran Islam, kembali lagi perempuan itu juga harus menghargai peran dari suaminya, nggak boleh dominan juga, nggak ada yang dominan. Intinya adalah dalam keluarga feminis itu nggak ada yang dominan, baik perempuan maupun laki-laki, semua keputusan yang diambil itu atas dasar negosiasi, seperti itu. Jadi jika ada perempuan yang mau dominan terus, berarti menurut saya dia bukan feminis ya. Mungkin feminis tapi mungkin ya pemahamannya bukan feminis muslim. Terus bedanya feminis muslim sama feminis biasa Bedanya feminis biasa itu ya umumnya tadi sempat dibahas bahwasannya feminis ini yang paling umum itu kan tentu LGBT, mengakui LGBT. Kalau feminis muslim tentunya tidak. orang muslim tapi Mengakui berarti dia kan ada sih nah iya kerudung ngakunya feminis tapi dia sendiri LGBT. Berarti dia bukan semangat feminis muslim yang diangkat. Bahkan apa ya, di dalam feminis itu kan ya kembali lagi sebenarnya feminis muslim itu bukan berarti feminis orang Islam, bukan loh. Tapi feminis muslim ini adalah golongan yang dimotori oleh tadi Alimatul Qibtiyah. Profesor Alimatul Qibtiyah ini punya bukunya itu Feminis Muslim judulnya. Nah, yang saya jelaskan ini adalah feminis muslim yang dimotori oleh Profesor Alimatul Qibtiyah ini. Kalau kemudian ada orang Islam muslim yang dia mengaku dirinya feminis, kemudian mengakui LGBT, berarti ya bukan semangat feminis muslim yang sama yang dibawa itu. Seperti itu.
35 menit. Pengen LGBT. Maaf, aku jadi Ya mau tanya. Gimana? Dulu kan saya pernah bertemu dengan dosen. Saya selalu tawali dewe. Switch kamera. Lanjut. Dulu kan saya pernah bertemu dengan seseorang, dia itu saya tanya, Mbak, sama feminis, dia ngaku karena emang butuh pengakuan itu karena ya gimana ya? Penting. Buat keilmuan lah penting. Saya tanya, ya dia ngaku begitu. Terus saya tanya, jadi kapan Mbak fokus di pembahasan feminis dari umur SMA? Oke, ya tanya. Nah dia itu terus berkata, kan saya arahkan ke pembahasan feminisme dan feminisme Islam. Tapi dia menyangkal, katanya kenapa feminisme harus dibagi-bagi, ada Islam ada yang biasa kayak gitu. Karena menurut dia feminisme ya feminisme karena kita punya satu semangat, kata dia begitu kan. Itu kok bisa kayak gitu Mbak, gimana Mbak? Kan kalau menurut saya yang dikatakan oleh banyak itu juga bisa benar, karena kalau kita dikotomi kan, kita beda-beda karena ada feminis Islam, ada feminis Barat, ada feminis postmodern, itu mungkin semangat untuk melepaskan perempuan dari jerat patriarki nanti mungkin bisa Melemah. tidak maksimal kalau kita buat dikotomi gimana? Ya, menurut saya kenapa kemudian ada pengkotak-kotaan di dalam feminisme sendiri? Ya, keberagaman pemikiran tentu kan, orang-orang di dalam feminis tentu banyak beragam pemikirannya. Terutama ketika kita berbicara mengenai feminis, orang-orang Islam tentu tidak bisa menerima semua konsep feminis yang dibawa oleh dari barat. Tentu kita tidak bisa menerima yang tadi LGBT, yang sebagainya lah, seperti itu. Nah, makanya kemudian untuk membuat kaum muslim itu tidak ikut-ikutan, istilahnya tidak ikut-ikutan dengan feminis barat yang banyak yang ada yang radikal ya. Nah, perlu bagi orang-orang yang concernnya terhadap feminis itu untuk mencari titik temu, sehingga kita feminis tapi kita tidak meninggalkan ajaran agama kita juga. Karena ketika kita mau full di feminis sendiri kan ya tadi saya bilang banyak ininya, banyak tokoh-tokohnya, kemudian banyak tokoh-tokohnya yang tentu tokoh-tokoh ini juga mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Kaum muslim kan tentu pasti akan bingung juga kan mau mengikuti yang mana. Sangat disayangkan apabila kemudian kaum muslim mengikuti kelompok yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu dicarilah alternatifnya, yakni feminis muslim itu sendiri. Ya, menurut saya sih, apakah ini melemahkan? Kalau konsepnya kesetaraan, umumnya kan kesetaraan kan. Saya rasa sih tidak melemahkan. Walaupun memang mungkin melemahkan, itu kan dalam konteksnya juga berbeda-beda. Bisa saja yang radikal itu, yang mendukung LGBT itu menganggap bahwa adanya feminis muslim itu membuat ekspansi dari feminisme itu melemah, tidak maksimal. Karena mereka kan membawa equality, kesetaraan gender. Maksudnya kebebasan untuk memilih orientasi gender dan sebagainya manusia kan. Nah, untuk orang feminis yang beranggapan tentang itu mungkin akan memandang bahwa feminis muslim itu melemahkan ruang geraknya. Tapi ya kita lah inget-inget lagi, kita punya agama kan. Punya agama. Tentunya kita juga harus menjadikan agama kita sebagai pertimbangan gitu. Kenapa nggak feminis agama? Kalau ada feminis Islam berarti ada feminis Kristen, feminis Buddha. Saya kurang paham juga terkait apakah ada feminis Kristen, apakah ada feminis Buddha, tapi yang saya fokuskan dan beberapa
saya memang selalu mengikuti terkait feminis Muslim ini, tapi untuk terkait feminis di luar agama Islam saya sendiri tidak mengikuti. Ya berarti kalau misalkan memang ada feminis Kristen, feminis Buddha, berarti orang-orang itu tetap juga ingin melahirkan sebuah kesetaraan, namun tidak ingin meninggalkan agamanya itu. Jadi feminis agama. Ya kan agama nggak boleh, ya agama, tapi agama kan juga banyak. Semangat spiritnya ya. Iya. Kita spirit kesetaraan, namun tidak meninggalkan agama kita juga sendiri gitu. Ya, terus perkembangan munculnya feminis itu, terus perkembangan awal lah feminis Islam itu kapan? Apakah feminis Islam ini apakah diterima? Karena kalau kita lihat di Indonesia sendiri ya, ternyata Kiai Husain Muhammad salah satu kiai dari kalangan Aswaja itu kan dia termasuk yang vokal banget feminisme. Dan beliau itu adalah lulusan dari Lirboyo, dan pemikiran beliau juga tidak disarankan oleh Kiai Lirboyo untuk dipelajari karena mungkin ada beberapa faktor-faktor lain lah, salah satunya mungkin feminisme juga. Ini berarti Islam sendiri secara yang dari Indonesia belum menerima term itu kan. Nah itu apa yang akan dilakukan oleh feminisme Islam, orang-orang yang berjuang feminisme Islam untuk mengenalkan kata itu, karena feminisme sendiri kan melekat sekali lah dengan Barat. Dengan Islam tradisional, Islam konservatif itu kan kalau mendengar kata Barat itu udah anti banget. Itu bagaimana cara mengenalkannya? Ya balik lagi saya tekankan bahwasanya yang saya jelaskan ini walaupun namanya feminis muslim, tapi ini tidak berarti bahwa setiap orang Islam yang pro terhadap feminisme itu masuk dalam kategori feminis muslim yang saya jelaskan tadi. Nah, feminis muslim saya khususkan di sini pembahasannya adalah feminis muslim yang dimotori oleh Alimatul Qibtiyah. Tokohnya ini Alimatul Qibtiyah tadi. Bisa diceritain dia siapa? Ya. Tahun fokus di situ. Profesor Alimatul Qibtiyah ini adalah tadi Komnas Perempuan, Komisioner Komnas Perempuan, kemudian aktivis sah. Kuasa hukuman dianggap sah jika ada kopi tumpah. Enggak kopi bener ya. Biar kabeh langsungan. Terus. Profesor Alimatul Qibtiyah ini tadi Komisioner Komnas Perempuan. Kemudian beliau ini juga aktivis Aisyah. Aisyah ini pasangan Muhammadiyah. Kemudian beliau ini dosen besar di UIN Kalijaga. UIN Kalijaga kan? Nah, beliau juga ini cukup erat dengan feminis di barat karena beliau pernah tinggal di luar negeri gitu. Kemudian untuk isu terkait dengan kesetaraan gender beliau itu menurut saya dengan pembuatan buku tadi Feminis Muslim, kemudian juga kalian bisa melihat banyak seminar-seminar yang beliau isi terkait feminis muslim. Kemudian di ranah keagamaan sendiri tadi beliau ini kan aktivis Aisyah. Beliau memperjuangkan kesetaraan. Saya ada pertanyaan gini, bolehkah perempuan menjadi imam atas laki-laki? Boleh. Imam sholat. Boleh lah secara fikih. Hah? Ini yang diperjuangkan oleh Alimatul Qibtiyah, Profesor Alimatul. Nggak diperjuangkan di Muhammadiyah itu putusan tarjih yang penting ada keputusannya bahwasanya perempuan bisa menjadi imam atas laki-laki. Ada kondisi tertentu di mana ketika perempuan menikahi laki-laki mualaf. Itu boleh.
Nah itu boleh, itu yang akhirnya diperjuangkan. Bisa diajukan ke Mas Aili. Gitu. Ya makanya ya. Kita bisa diajukan kan intro Mbak itu loh. Nanti lagi kurung nak kan enak konteks lain lah. Iya. Yang laki-laki mau ala apa? Tadi ini makanya aku kepikiran. Iya, ketika laki-lakinya mualaf, kemudian belum paham lah tentang Islam, maka perempuan istrinya bisa menjadi imam atas suaminya. Seperti itu yang diperjuangkan. Dan itu sudah diputuskan boleh. Tarji ya. Bukan putusan tarji sih, apa ya namanya? Tanya jawab apa ya? Bukan fikih, ada kayaknya buku khusus yang dibuat terkait dengan ya HPT kan tarjih, tapi saya lupa. Soalnya saya dengar juga ini yang karena saya juga dengar ini dari beliau sendiri yang bilang itu sudah diputuskan bahwa sejak bahkan bukan tahun ini, udah lama diperjuangkannya, walaupun di dalam organisasi itu sendiri ada pro dan kontra, tapi beliau berhasil membuat putusan ini disetujui gitu. Macam-macam dinamika. NU. Enggak ada ya. Soalnya mayoritas. Ya kita apa perbedaan. Kok enggak ormas? Ya kan ormas. Ini ngomongin perempuan. Karena kan tadi pertanyaannya siapa sih Profesor Animatul Kiptia itu. Nah, makanya akhirnya saya kemudian bagaimana sih track recordnya? Bagaimana track recordnya dalam isu ini? Ya, saya jelaskan kan, gitu. Ini ada yang lain. Ada yang lain. Sampai jam berapa? Setengah 1. Nggak ngerti jam berapa. Dan aku mau menambahi yang tadi Mbak Ulfi yang LGBT ini. Kenapa kalau ada orang Muslim, lalu bagaimana jika ada orang Muslim yang dia itu pro dengan LGBT? Ya, kalau menurut saya secara perspektif studi agama-agama. Enggak perspektif bang, karena dari perspektif studi agama-agama kan perspektif studi agama-agama itu juga menggunakan perspektif yang digunakan oleh HAM. Jadi jika orang itu memiliki pandangan yang berbeda, seperti halnya agama, apalagi ini soal pemikiran LGBT, itu sebenarnya juga nggak apa-apa, Pak. Apalagi kalau dia Islam, kita kan nggak berhak untuk menghakimi. Loh, gue Islam mau LGBT, gue nggak ada iman ya. Kita nggak berhak untuk itu, karena keimanan kan urusan pribadi-pribadi. Nah. Kita punya kewajiban kan Menyuarakan apa yang mengandani apa bahasa Indonesia? Memberitahu. Kalau kita sudah memberitahu, ukur kewajiban kita, ya nggak apa-apa. Kalau kita memang, wah aku kan punya keyakinan kalau aku ada teman saya ya, mungkin ya dia itu sama LGBT itu pro. Terus saya sebagai orang Islam, terus pemahaman Islam saya itu nggak beresin teman saya, terus saya memberitahu dia, terus dia tetap pro, ya nggak apa-apa, karena kita kewajiban kita cuma memberitahu itu. Tapi kalau dalam perspektif yang dari HAM itu, menurut saya juga nggak apa-apa sih, karena itu hak setiap individu. Nah, iya, kembali lagi yang saya katakan bahwasanya ya feminis orang Islam yang memahami, yang mengikuti, yang menyetujui paham feminisme ini, dan dia orang Islam, bukan berarti feminis muslim yang saya jelaskan gitu loh. Memang ada orang Islam yang feminis yang setuju dengan LGBT, namun itu bukan bagian dari yang saya jelaskan, kelompok yang saya jelaskan ini. Feminis muslim yang arah geraknya keluarga muslim ini, keluarga feminis ini, bukan. Saya kemudian tidak menafikan jika ada sekelompok orang gitu, namun fokus saya adalah bahwa berarti kelompok-kelompok tersebut bukan bagian dari kelompok yang saya jelaskan gitu loh. Adapun terkait itu ya kembali lagi pro kontra LGBT. Jangankan terkait LGBT yang sangat ini, terkait child free saja, terkait pernikahan di antara sesama muslim itu juga
masih pro dan kontra gitu. Perbedaan adalah Terkait tadi yang dikatakan bahwa keimanan orang itu ya beda-beda. Bahkan sebenarnya feminis muslim yang saya jelaskan ini itu memiliki paham bahwa kebebasan beribadah. Maksudnya ya beribadah itu dalam hati. Ketika kita kayak memaksa, misal dalam keluarga itu memaksa ayo sholat. Sebenarnya di sini itu enggak termasuk beribadah di sini kebebasan. Mereka bebas beribadah, tapi maksudnya mereka beribadah tapi harus dari hati gitu, bukan karena atas terpaksa. Bahkan terkait jilbab, feminis muslim ini memandangnya sebagai sebuah keberagaman. Bahwasanya pengalaman antara satu perempuan dengan perempuan lain terkait jilbab itu tidak bisa disamakan. Gitu loh. Ketika kemudian kita mengatakan orang yang berjilbab itu masuk neraka, enggak dibenarkan juga mengatai orang, langsung menjudge orang dalam feminis muslim itu juga tidak dibenarkan gitu. Dalam feminis muslim ini loh. boleh. Ya ini diskusi yang sangat menarik ya hari ini gitu ya. Cuman bisa sini tombok kangen ya, dan memang belum belajar. Ini sedikit belajar atau lihat artikel-artikel gitu ya. Jadi gini, feminis itu pertama muncul itu di barat. Munculnya karena di barat itu patriarki sangat kuat. Patriarki kan laki-laki mendominasi. Feminis ada untuk melawan patriarki itu. Jadi terkait kenapa harus ada feminis muslim ini pembagian itu. Jadi gini, kalau bagi saya di Islam itu nggak ada istilah feminisme. Di Islam itu nggak ada. Islam itu agama yang sempurna ya. Sepakat. Islam ada agama yang sempurna. Itu sudah ada landasan hukumnya. Adanya tadi istilah feminis muslim itu lebih kepada ingin mengerem istilah feminisme dari barat yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi Sama. adanya istilah feminis muslim itu menurut saya adalah untuk mengimbangi atau mengerem feminisme dari barat yang mungkin cenderung radikal. Nah, yang akhirnya dari istilah feminisme dari barat itu akhirnya kejadian banyak perempuan yang mendominasi. Kalau patriarki itu laki-laki yang mendominasi, feminisme sebaliknya bahwa perempuan yang mendominasi meskipun niat ya patriarki. Matrian. Hah? Kalau perempuan matrian. Matrian. Nah, mungkin itu ya. Jadi istilah feminis muslim tadi adalah sebagai halus ya, karena ini pencampuran antara ajaran Islam dan feminisme yang ada di barat. Kalau di Islam sendiri, kalau tadi dikatakan feminisme keluarga, tanpa harus mengikuti istilah feminisme, sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada budaya laki-laki mendominasi, itu tidak ada. Tidak ada. Kalau kita mau belajar benar, itu sebenarnya ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita mau membaca benar, sebenarnya sejarah Nabi dan istri-istrinya itu sangat seimbang di dalam menjalankan keluarga. Jadi istilah feminis muslim tadi itu hanya sempat muncul untuk menghaluskan istilah feminisme yang sudah merebak di Indonesia mungkin ya. Jadi feminis itu gerakan ini sudah ada, tapi dipakailah istilah gerakan feminis muslim untuk lebih memperhalus dan juga meluruskan tadi yang dikatakan imam sholat. Itu tadi saya mencari artikelnya dari Republika Online, itu ternyata belum disahkan. Belum diterima. Itu tahun berapa? Oh, belum saya baca. Ya, berarti sudah disahkan oleh Majelis Tarjih. Enggak, ini benar-benar sudah disahkan belum sama Majelis Tarjih. Yang Profesor Almetu Kiptia itu katakan sudah
Bahkan udah saya kan mengikuti beberapa seminar yang beliau lakukan. Beberapa bulan yang lalu malahan saya mengikuti seminar yang beliau katakan bahwa itu sudah disetujui. Mungkin belum menyebar itu kan. Jadi kayak kita punya buku misalnya di NU ada namanya buku hasil muktamar. Nanti di Muhammadiyah ada hasil lembaga tajih. Terus ada mungkin di FPI mungkin dia koneh nyapa terus catatan akhir tahun. Wahidiyah Catatan buku asli apa? Wahidiyah, Sadiyah, Qadiriyah, semuanya lah. Itu mungkin punya buku masing-masing atau pada jamaahnya sendiri. Jadi mungkin belum sampai ke publik gitu. Ya. Dan seperti itu. Dan mungkin Sangat beragam Indonesia ini. setelah ngomong gini saya ingin tanya ini, jadi output kan sudah banyak diskusi ya. Jadi ingin kita kerucutkan kemana diskusi ini terkait feminisme Islam itu. Jadi mungkin di akhir nanti ada kesepakatan bersama gitu. Ini apa mau dibawa kemana? Tidak harus sepakat. Oh ya. Diskusi teman-teman beda pendapat. Iya benar. Ilmu aku. Yang berarti nanti di akhir ada dua pendapat, bahwa pendapat A, pendapat B, seperti itu. Diskusi memang tidak harus untuk diselesaikan. Ya, Nanti kalau satu suara nanti malah Monoton. Itu masalahnya juga satu suara. tidak itu, tidak apa, Tidak berkembang. tidak berkembang. Malah enak Mas Rohman tadi malah sangar kan. Aku gak sampai mikir teko kono lah. sangat apaan? Satu apa namanya? Konsepsi atau bahwa gagasan baru. Ya. Menguji untuk momentum. Nah, pertanyaan ya, ini itu kemarin mungkin pertanyaan. Kalau saya membaca di artikel online yang diterima di kita itu emansipasinya, bukan feminisme, bukan apa namanya. Kalau feminisme itu kan dasarnya adalah kesetaraan, menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan emansipasi, Sama. ya, emansipasi itu Iya. emansipasi perempuan berarti hak ya. Hak. Sama atas perempuan. Kalau hak kan di Islam ada, hak perempuan ada batasannya, hak laki-laki juga ada. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah di dalam feminisme yang Mbak Kartika pelajari ini membahas terkait Posisi batasan emansipasi di dalam feminisme itu sendiri? Mungkin tadi, oke, terima kasih atas tambahannya, kemudian penjelasannya, dan tadi terakhir pertanyaannya. Mungkin saya tanggapi pertama, yakni terkait tadi apa yang pertama? Ya, saya setuju mengenai bahwasanya bisa jadi feminis muslim ini lahir untuk mengerem paham feminisme yang sudah terlanjur merebak di Indonesia, feminisme barat yang terlanjur merebak di Indonesia. Sekaligus setidaknya ini menjadi petunjuk bagi kaum muslim bahwa sebenarnya ya di Islam itu feminis juga ada. Saya juga setuju bahwasannya Islam itu agama sempurna. Islam itu agama sempurna. Sayangnya adalah bahwa pengkajian atas Islam itu sendiri yang kurang, implementasi dari ajaran Islam itu sendiri yang kurang. Ketika ya orang-orang mengikuti tren sekarang itu terkait feminis, kata istilah term feminis mungkin ya untuk mengikuti perkembangannya, maka lahirlah istilah feminis muslim ini. Kemudian terkait apakah kemudian yang dikerucutkan dari diskusi kata ini? Mungkin dari saya bahwasanya seperti yang saya katakan di awal terkait tema, bahwasanya ketika feminis radikal mengatakan bahwa feminisme dan Islam itu bertolak belakang, maka kita harus memahami bahwa tidak, karena semangat feminis juga ada di Islam. Yang seperti sudah saya jelaskan tadi, itu mungkin yang kita kerucutkan bahwa feminis tidak bertolak belakang dengan
Islam. Tapi juga ada semangat feminis di Islam, namun tentu dengan tetap sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kemarin saya itu menulis opini terkait apa judulnya opini feminisme dari rahim Islam. Feminisme dari rahim Islam itu saya menjelaskan tentang realitas ya. Feminis, ada feminis radikal yang mengatai-ngatai seorang influencer muslim seperti itu. Kemudian saya mencari titik temu sebenarnya anggapan feminis radikal terhadap Islam itu salah karena saya menyampaikan gini. Kemudian pada akhirnya saya menyatakan bahwa benar bahwa agama Islam itu semangat feminisme itu ada di dalam Islam. Namun tentu ada batasan-batasan ajaran yang itu harus tetap kita pertahankan, ajaran-ajaran Islam yang harus kita pertahankan untuk kemudian membuat kita tetap berada pada kodrat kita manusia, hamba Allah dan khalifah fil ard, sehingga akhirnya ketika pencarian titik temu antara paham feminisme dan Islam ini, ya akhir kata saya katakan bahwa akan dilahirkannya feminis yang lahir dari rahim Islam, seperti itu. Terakhir tadi ada pertanyaannya apa terakhir ya Allah? Memang iya, apakah di dalam feminisme itu emansipasi, batasan dari emansipasi itu juga dijelaskan dalam feminisme Islam yang sangat bawah. Emansipasi tadi yang disampaikan bahwasanya hak-hak ya, hak-hak. Nah, tadi sudah saya dijelaskan bahwa balik lagi, keluarga feminis adalah arah gerak yang diperjuangkan oleh feminis muslim, di mana dalam keluarga feminis ini setiap peran di dalamnya itu hak-haknya itu harus dihargai. Hak-haknya ini untuk batasannya itu saya juga tidak merinci terhadap itu, tapi tentu hak-hak dasar, hak hidup, hak mendapat pendidikan, hak dasar, hak apa lagi ya? Ini hak-hak dasar lah, seperti itu. Tentu itu yang diperjuangkan juga, bahwa setiap anggota di dalamnya harus mendapat hak yang sama gitu, saling menghargai hak gitu. Moderator 1 jam 4 menit 5 detik 6. Coba yang dikat-kat ya, kayak satu sih. Jadi 36 gigabit lah. Kayaknya moderator mulai menambahi. Karena mungkin yang mulai akan 1000 ya. Enggak sanggup. Gitu. Karena yang dikatakan oleh Mas Roman dan Mbak Tavita mungkin karena apa ya? Kenapa bisa berbeda? Karena mempunyai dua latar belakang yang berbeda. Ini bukan Arab rasis ya, nyangkut ormas atau apa. Mas Roman kan mungkin latar belakangnya NU. Terus Mbak Tavita latar belakang Muhammadiyah. Nah, ini sebenarnya ada dua perbedaan ini di antara dua latar belakang ini dalam menanggapi feminisme. Contohnya misalnya saya ini ya. Kalau saya memang beberapa bulan yang lalu itu sedikit fokus dengan feminisme, tapi dalam yang di kalangan internal NU sendiri, karena saya memandang bahwa apa yang semangat yang dibawa oleh feminisme itu sudah ada di dalam Islam. Contohnya dalam kitab-kitab klasik yang sering dikaji di dalam pondok-pondok pesantren seperti Fathul Hizar, yang di dalamnya itu membahas tentang hak-hak antara suami dan istri, hak anak, hak seorang suami sebagai seorang ayah, hak seorang istri sebagai seorang istri, dia istri tapi dia juga seorang ibu. Itu hanya bagaimana berbeda-beda, dia sebagai ibu, dia sebagai istri, atau dia sebagai suami kan berbeda-beda. Nah, mungkin kalau sependek yang saya kaji, sependek yang saya pelajari, kenapa di NU itu belum menerima? Karena mungkin ada kepentingan personal di dalamnya. Karena kalau kita melihat dari kitab-kitab
klasik-klasik itu hal di dalam sana itu ya sama yang dibahas oleh feminisme halnya seperti apa, tetapi mungkin yang mengkaji itu yang berbeda. Karena kalau mungkin yang di dalam pesantren kalau ngajinya di banyak kiai mungkin dia akan menemukan satu pembahasan satu bab itu akan berbeda setiap kiai, karena ya itu tadi yang tergantung siapa yang mengkajinya. Dan saya juga menemukan beberapa orang yang dia itu neng dan sekarang dia fokus di feminisme. Karena apa? Karena dia memandang bahwa budaya-budaya yang ada di dalam pesantren itu tidak baik untuk perempuan seperti itu. Ya tidak semua pesantren, ada beberapa pesantren, tidak semuanya. Tidak sehat. Jadi teman saya ini kayak mau cerita latar belakangnya. Dia ini seorang neng, dia dari keluarga pesantren yang cukup besar lah. Tetapi dia dari kecil itu malah nggak dari dianya sih. Dari orang tuanya itu yang memberontak bahwa budaya pesantren itu nggak sehat buat perempuan. Lalu ada lagi itu satu orang yang lain yang sekarang malah menjadi seorang lesbi. Dia udah speak up bahwa dia seorang lesbi. Dia malah dulu seorang neng, dia benar-benar merasa bahwa budaya di pesantren itu masih kurang. Mungkin ya, kalau menurut saya NU sendiri dari kitab-kitab klasik itu udah lengkap, Mas. Udah semuanya udah ada feminisme. Terus ya itu tadi mungkin penafsirannya. Nah kalau dari saya sendiri ya, mungkin pesantren nih kenapa nggak mau memakai kata feminis, sedangkan kata apa tadi emansipasi itu kan artinya sama. Apa yang bermasalah? Lucu kalau cuma dua istilah dan mempunyai arti yang sama malah diperdebatkan. Mungkin karena NU sendiri juga memandang kata feminisme sudah kotor lah, karena udah dari barat, terus di Islam sendiri juga tidak kenal istilah feminisme. Mungkin seperti itu sih kalau menurut saya. Karena ya kalau di dalam kitab-kitab selama saya kaji, dalam kitab apa ya? Fathul Izar, terus yang di kitab-kitab yang umum itu yang Riyadhus Shalihin itu juga ada kan, nah, di situ itu kan juga nggak bertentangan dengan feminisme. Mungkin ya yang mengkaji itu tadi dia pemahamannya seperti apa kan berbeda, karena pemahaman yang mengkaji itu kan mungkin ada tendensi personalnya juga kan. Seperti itu, apalagi di dalam budaya pesantren kita tahu sendiri bagaimana perempuan diperlakukan lah di dalam pesantren seperti apa, apalagi di dalam keluarga dalam sama yang di luar kan ada perbedaan itu. Dalam terus yang di dalam tembok juga kan ada perbedaan semua, itu budaya-budaya dalam pesantren. Nah kompleks sebenarnya kalau kita membahas feminisme Islam, karena di Islam sendiri juga banyak sekali, apalagi secara kultural sendiri juga banyak sekali. Akan kompleks sebenarnya, akan lama, nggak sederhana. Ya makanya tadi ketika Syafi'i mengatakan kenapa sih harus ada feminis ini yang seperti yang itu, jawabannya adalah sama, bahwa di dalam orang-orang yang mengikuti paham feminis ya memiliki cara pandang yang berbeda-beda lagi. Nah itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa feminis kemudian alirannya ada kelompok-kelompok lagi gitu ya. Mengenai perspektif persepsi manusia itu emang sulit, ada sangat-sangat beragam gitu. Ketika kita ingin menyatukannya itu menurut saya sulit. Dan ini saya tambahin sih, mungkin dari feminisme sendiri sering perang lah sama Islam kanan, apalagi Islam kanan itu yang sering benar-benar mau di Islam udah ada gini, padahal yang disuarakan itu sebenarnya sama, kesetaraan, tapi cuma berbeda term aja. Ini sering sekali terjadi antara feminisme yang terlalu feminis yang terlalu vokal. Ya ini sering perang ya sama Islam terlalu kanan ini. Dia mengawin perangnya itu malah di judul. Saya pernah menemukan satu buku itu judulnya pakai ayat di Quran lah, judulnya pakai itu. Padahal cara dikaji itu sebenarnya intinya sama, feminisme. Tapi ya itu tadi sih, permasalahan dalam kubu Islam sendiri mungkin belum mau mengawinkan itu tadi, lalu menciptakan satu keilmuan baru sih. Mungkin permasalahannya harusnya seperti itu. Kurangnya diskursus juga sih ini ada dalam Islam. Ada diskursusnya, implementasinya nggak ada. Mandek ya Islam itu ilmuannya lagi. Dan sedikit lagi menarik ketika bicara Islam kanan tadi, saya orang yang kurang sepakat dengan istilah Islam kanan, Islam kiri, Islam tengah. Itu untuk menghancurkan saja menurut saya. Jadi Islam laki-laki terkotak-kotak, Islam ya Islam,
kalau memang untuk menjudge sesuatu orang ini Islam kanan atau Islam kiri, Moderat nah gitu. nah Islam moderat. Itu juga moderat ya. Karena Islam moderat. Islam kanan itu Islam yang keras. Karena nggak ada juga di Islam itu Islam Umar, Islam Abu Bakar, Islam ini nggak ada. Itu Umar yang keras, Abu Bakar yang lembut. Itu di zaman Rasul Umar keras. Di Rasul sudah meninggal, Abu Bakar lebih keras daripada Umar. Itu bukan berarti dia Islam kan. Jadi maksud saya Islam dia Islam, kita ada kanan. Tapi ada gerbong-gerbongnya tuh. Warna hitam, Warnanya apa? warna hijau, warna Karena masih kita kayaknya masih Jalannya siapa? apa namanya Islam tengah, Islam kanan dan Islam kiri gitu ya biasanya. Kiri itu jadi dengan liberal, terus kanan itu jadi dengan radikal. Radikal. Nah, seperti itu ya. Benar sekali. Sebenarnya saya tidak menggunakan istilah itu karena saya bingung mau menggunakan istilah apa. Untuk Islam keras gitu. kalau keras sih juga enggak sih. Karena ya dan dia juga memakai judul bukunya memakai yang ada di Quran. Kan mau istilahnya yang enak apa? Konservatif. Ya enggak juga. Makanya bingung sih. Makanya memakai istilahnya Islam kanan, Islam kiri. Kalau Islam keras malah saya enggak setuju ya itu malah. Makanya bingung ya pakai apa? Menggunakan yang apa? Benar-benar. Naik sekali. Islam Dikat semua ini artinya. macam belah umat ini. Lagi. Enggak, maksudnya diskursus ini memang udah biasa. Jarang nyampe lagi. Ini enggak apa-apa. Harus pendidikan. Enggak ada. Gimana? Oke, berhubung sudah jam setengah satu, Kesimpulan sih. kesimpulan dari Mbak Cantika. Oh, Mau izin? Tapi Tapi mau nanya, berarti sampean tuh feminis ya? Aktivis. Aktivis ini. saya untuk mengatakan saya feminis itu gimana ya? Bentar. Berarti kalau gitu bisa dikatakan sampean berjuang untuk sesuatu yang nggak pernah selesai itu. Iya. Ketika ada pernyataan ketika ada perempuan dan keadilan itu pasti nanti feminis nggak akan ketika ada perempuan dan ketika ada perempuan berpolitik nanti ketidakadilan itu apakah Ya, ketika semua orang sudah ditanamkan, sudah memahami dan sudah selesai dengan isu terkait kesetaraan, ya, walaupun itu sulit, maka ketika ada perempuan, ketidakadilan untuk saat ini masih realitanya gitu. Tapi untuk percaya itu terus, saya harus pasti positif pandangannya. Walaupun mungkin tidak bisa 100%, setidaknya berkurang. Kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh orang-orang di sini berpandangan nanti keluarganya harus keluarga feminis. Tapi setidaknya saya mengubah keluarga saya nanti gitu. Nah, Lagi fatalis lagi. Sinis tahu ini. Sinisme. Nihilisme. Tidak akan ada keadilan. Politik. Perempuan kaitannya dengan ketidakadilan ya, realita yang miris tapi ya gitu, kenyalaannya gitu. Setidaknya perempuan dan ketidakadilan itu bukan di kita gitu. Memperjuangkan itu setidaknya. Sebenarnya ya dan keadilan juga nggak harus di antara laki-laki dan perempuan ya teman-teman, di organisasi itu juga harus diterapkan. Karena saya rasa di sini kita kayak nggak adil gitu ya, yang ngomong kayak dari tadi anggotanya belum ada yang ngomong ini kayaknya. Iya, belum ada yang ngomong ya. Anggota Yesus ya, orang ngomong Yesus. Sikit pamit dulu ya. Kampanye biar bisa nampak adil, biar kelihatan. Ya mungkin di luar rekaman mungkin. Di luar record. ya gue biar nulis aja. Out of the record. Ya, sebenarnya ini sih. Kita kalau mau membahas feminis Islam, kita harus membahas sejarah feminis berat terlebih dahulu untuk mengetahui latar belakang
kenapa feminis berat itu bisa ada, karena kalau menurut pembacaan saya, feminis berat itu kan lahir karena perempuan-perempuan itu dilanda ketidakadilan dalam faktor pekerjaan. Nah, selebihnya kan mengikuti zaman akhirnya. Setelah pekerjaan lalu ke keluarga dan lain-lain. Kalau kita melihat secara kan seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih atas antusiasme dari teman-teman. Ya kayaknya closing statementnya sudah saya sampaikan di apa yang saya sampaikan ke apa terkait diskusi ini ingin dikerucutkan kemana sih, kemudian nanti ini perjuangan kita terkait feminis ini kemana sih, mungkin sudah saya sampaikan tadi ya. Nah untuk terakhir mungkin kenapa kemudian saya langsung melangkah kepada feminis muslim, tidak ke sejarah feminis. Ya mungkin itu kesalahan saya, tapi karena saya yang diminta untuk jadi pemateri, saya sendiri tidak begitu srek untuk membahas tentang itu. Jadi mungkin untuk itulah saya lebih memilih ke feminis muslim ini. Karena beberapa bulan seperti saya ceritakan, saya mengikuti isu terkait ini. Nah, mungkin bisa menjadi evaluasi untuk berikutnya siapa yang ingin mengisi terkait feminis, latar belakang, sejarah, perkembangan, dan gitu ya. Mungkin gitu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan terkait dengan diskusi pada siang hari ini. Bahwasanya feminisme muncul karena adanya dorongan untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Terus kemudian feminisme Islam atau Muslim memandang bahwasanya hal tersebut karena adanya unsur keadilan, jadi mendorong untuk kesetaraan. Terus kemudian setelah itu keluarga Muslim, keluarga yang mendorong terciptanya feminis Muslim tersebut mengedepankan negosiasi daripada dominasi antara laki-laki dan perempuan supaya tidak ada ketimpangan di antara keduanya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.